Oh iya, oke, terang dulu yang tahu boleh menyanyi nanti ini saya. Oke, 1, 2, 3. Wahai sahabat seperjalanan, mari pulihkan dunia agar menjadi baru tempat membahagiakan seturut maksud Bapa. Jadi rumah bersama bagi keluarga Allah, adodope bagus sekali. Mari bergandeng tangan pulihkan kehidupan, jadi sehat sejahtera. Oke. Semua? Ya, pertama kita senang sekali bisa berjumpa di setelah sekian lama. Berapa tahun? 2013 ya? Kurang lebih 7 tahun bisa kembali berjumpa. Ada yang masih kanan atau lupa? Dulu masih praktis ya. Saya ulang perkenalan, Marson Bumis, kita beri nama, sekarang belum sudah pakai pastor. Dulu masih praktis ya. Sekarang bertugas sebagai pastor paroki Maria Ratu Pencinta Damai Lola dan juga sebagai direktur diosesan karya kepausan Indonesia Keuskupan Manado, atau yang lebih dikenal dengan KKI Keuskupan Manado, yang membawahi 4 serikat, salah satunya SEKAMI, Serikat Kepusat Adat dan Remaja Misioner. Nah, untuk satu gerakan keuskupan, sekarang setiap komisi-komisi dalam satu keluarga Puspa Kusuma, Pusat Pengembangan Pastoral Keuskupan Manado, berjalan bersama menjadi tim APP. Jadi kalau dulu-dulu cuma PSE dan timnya yang turun, sekarang kita bergerak bersama sebagai komisi-komisi. Walaupun dia sebenarnya KKI sebenarnya bukan komisi, tetapi ikut ambil bagian dalam keluarga Puspa Kusuma ya. Dari orang dengar-dengar Puspa Kusuma ini, Pusat Pengembangan Pastoral Keuskupan Manado ya. Ini jadi tulisan. Boleh, kalau itu terkait itu di kopi yang tubuh maksudnya ada tinggal maksudnya pada lebat ayat. Tema APP kita kalau orang lihat memulihkan kehidupan. Memang ini kalau bilang memulihkan kehidupan penting di wilayah sini ya. Karena kalau mau baca langsung masuk di pabrik gula itu langsung kompok. Ya, itu dari banyak tebu, jagung dan lain sebagainya. Orang lihat dengan tema tahun 2022. Sebenarnya ada ditambahkan 2 kata, berjalan bersama ya, memulihkan kehidupan bumi, sehat manusia sejahtera. Kita mempunyai tema yang besar sebenarnya dari tahun 2020, tahun 2021 sampai tahun ini, tahun 2022. Tema utamanya sebenarnya pengembangan ekonomi umat yang kemudian dibuat dalam tema-tema khusus berdasarkan tahun per tahun ya. Kalau tahun 2020 orang kenal ada temanya membangun kehidupan komunitas ekonomi yang bermartabat. Tahun lalu dengan pandemi yang juga sangat hebat, kita mulai dengan online itu membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa. Karena pada waktu itu pandemi yang luar biasa, semua dapat rasa susah. Bukan cuma pengusaha ataupun petani, semua tetap dapat rasa susah. Susah mau magang, susah mau kerja, mau kuota susah, mau berdagang susah. Akhirnya semua dapat rasa efek dan dampaknya. Bahkan gereja pun dapat rasa. Sekian amat orang yang misa-misa, kita tahu di stasi-stasi sini. Tapi rata-rata di seluruh dunia tidak ada perayaan Ekaristi, misa online lagi dan lain sebagainya dengan segala keribetannya. Untuk kesejahteraan bersama. Jadi mempunyai mimpi yang jelas, visi yang jelas, mau dituju apa. Misalnya kan Bapak kita bilang tadi, mau sekolah. Karena mungkin orang anak-anak di sini so banyak yang putus sekolah. Jadi sesuai petisi, kan? Atau orang mau cita-cita mau bangun sekolah Katolik. Karena orang di sini ada sekolah Katolik, orang anak-anak ini tahu mau gimana. Sekolah akhirnya cuma sekolah di sekolah negeri dan tidak ada pembinaan iman Katolik. Yang seperti itu. Itu yang menjadi ide dan cita-cita kita untuk diwujudkan sebagai satu mimpi dengan semangat persaudaraan berjalan bersama. Senyum manis padamu, senyum
Kami masih anak-anak didik mama papa, dalam iman akan Kristus dibaptis Katolik. Sifat kami anak-anak polos dan terbuka, mau kenal Yesus yang baik, belajar berdoa. Sifat kami anak-anak polos dan terbuka, derma kurban kesaksian sampai mati Katolik, sampai mati Katolik. Ikan hal yang sudah di pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami diskusikan tentang mimpi dan aksi, kemudian actionnya ya, kalau fakta-fakta yang sudah kami temui di lapangan dari kelompok 2, yaitu pertama di paroki Santo Theodorus ini lahan pertaniannya sangat luas. Kemudian ada ibu-ibu yang berpotensi, yaitu pintar menyanyi, sering berkumpul bersama, persaudaraannya kuat. Kemudian yang ketiga, ada mudika yang berpotensial. Jadi mudika di sini memiliki potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Yang keempat, sudah ada kelompok doa. Baru-baru ini kelompok doa yang sudah dibentuk, yaitu kerahasiaan. Yang kelima, ada peningkatan kualitas umat yang rajin berdoa dan memberi. Kemudian kita masuk ke dream mimpi. Kami dari kelompok 2 memiliki mimpi-mimpi yang mudah-mudahan bisa terwujud ini. Yang pertama, karena ada lahan yang luas tadi, maka kami bermimpi bagaimana paroki ini bisa meningkatkan pengolahan lahan, aset-aset paroki yang belum dimanfaatkan. Ada beberapa dari anggota kelompok juga mensarankan supaya ada perluasan perkebunan, misalnya jeruk, kelapa untuk jangka panjang. Dan siapa tahu besok-besok paroki Santo Theodorus ini bisa jadi supplier buah-buah, misalnya mungkin dari stasi Randangan tadi. Dan latihan, jadi mimpi yang pertama itu pengolahan dan perluasan perkebunan. Kemudian berdasarkan fakta tadi, karena ada banyak ibu-ibu yang sering berkumpul, berdoa, dan banyak ibu-ibu yang pintar menyanyi di sini, kami bermimpi ada pelatihan untuk KOR, untuk peningkatan kualitas. Terwujudnya persekutuan umat Allah yang teguh, misioner, sesuai dengan visi dan berkedaulatan yang kuat. Ya, itu dulu mimpi-mimpi dari kelompok 2. Itu aksi. Dan aksi. Ya, tentunya yang pertama kita harus bekerja keras, membangun solidaritas bersama. Kemudian meningkatkan komitmen. Jika apa yang sudah kami mimpikan itu, jadi kita harus komit untuk melaksanakannya dengan sesuai dengan mimpi. Kemudian meningkatkan untuk persatuan dan kesatuan antar umat, dan meningkatkan rasa persaudaraan. Dan yang terakhir, membentuk kelompok kategorial. Di sini sudah ada satu kelompok kategorial, dan besok-besok ada kelompok kategorial lain. Untuk
sekian dari kami kelompok 2. Untuk waktu yang diberikan pada kelompok 3, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang telah kami rangkum dalam satu catatan. Pertama, kami dari kelompok 3 melihat begitu banyak aset yang ada di paroki kami, paroki Santo Theodorus, baik dari jumlah lahan maupun juga jumlah stasi. Jadi kami di paroki Santo Theodorus terbagi ada 4 stasi, 2 wilayah rohani yang pada umumnya masing-masing berbasis pertanian. Karena paroki banyak memiliki aset tanah, jadi kami dari hasil diskusi kelompok 3, tanah ini akan kami olah. Kami akan tanami jagung ataupun yang pohon tahunan, jeruk, buah-buahan, bila perlu juga buah naga kalau bisa. Nah, dengan adanya program perkembangan di paroki yang akan menjadi paroki destinasi wisata religi, semoga harapan dari kami kelompok 3 nantinya hasil yang telah kami tanam dan nantinya hasil itu bisa kita jajakkan kepada para pengunjung. Misalnya jagung nantinya kita bisa olah jadi makanan ringan, ataupun jeruk, ataupun buah naga yang menjadi ciri khas dari paroki secara umum, khususnya mungkin juga dari bersumber dari stasi. Itu juga berkaitan dengan visi misi paroki. Paroki yang dalam hal ini pertama mengedepankan tata kelola paroki yang semakin bagus dengan struktur DPP yang baru dibentuk kemarin. Kedua, dengan sistem keuangan yang sudah secara transparan, itu setiap triwulan atau bahkan setiap bulan itu sudah ada pertemuan-pertemuan untuk evaluasi keuangan. Ketiga, terjadi pemekaran wilayah rohani dalam paroki ini. Keempat, adanya gerakan kerasulan doa di dalam paroki ini. Poin kedua, dari tujuan kami depannya, dengan tindakan kami, kiranya kami dapat mewujud nyatakan pemberian diri kami, kebersamaan kami, misalnya kerja tim dalam proses pengelolaan lahan, perkebunan, sehingga jika kita dapat bekerja secara bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya pun bisa kita nikmati bersama-sama. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan melalui kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kami dan paroki. Pengalaman kami pertama, pengalaman di bidang pembangunan di paroki sudah ada kapel, wilayah rohani, kemudian podium Jalan Salib dan panggung Santa Faustina. Di bidang kepemimpinan, pastor paroki sudah sangat baik dan menjadi panutan bagi umat. Dan harapan tetaplah menjadi pastor yang sekarang, yang selalu menjadikan waktu hati bersama umat. Harapan kami. Kemudian mimpi atau harapan paroki menyekolahkan anak sekolah di paroki dan stasi, melanjutkan pembangunan gereja, umat selalu menjaga perbendaharaan iman, dan kalau lebih dikecilkan jangan saling kata kasar dan harus saling menjatuhkan. Ya. Kemudian ketiga, tindakan kerja bakti bersama umat dan pengumpulan dana. Semoga apa yang kami diskusikan ini bisa membangun untuk paroki
Santo di depan dan menjadi contoh untuk para keluarga yang lain. Demikian dari kelompok 1 Galuh. Terima kasih.